Shalom, selamat pagi, dan salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban ujian tengah semester saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya John Briando Hamonangan Sipayung, NPM 20820049. Jelaskan bentuk dan prosedur komposisi pada maannya. Yang pertama, dalam sejarah musik periode romantik, impresionalisme modern dari segi kronologi, basis skala, basis harmonis, basis ritmis, dan bentuk. Periode romantik dari segi kronologi, romantisme atau juga dikenal sebagai era romantis adalah gerakan seni, sastra, musik, dan intelektual yang berasal dari Eropa Barat menjelang akhir abad ke-18 pada masa revolusi industri. Gerakan ini sebagian merupakan revolusi melawan norma-norma kebangsawanan, sosial dan politik dari periode pencerahan dan reaksi terhadap rasionalisasi terhadap alam, seni dan sastra. Dan sebagian besar wilayah mencapai puncaknya pada periode perkiraan tahun 1800 hingga tahun 1850. Dari segi basis skala, pada periode romantis, kromatisisme meningkat ke titik di mana sistem akord mayor sampai dengan akord minor mulai terancam. Pada akhir periode, akord atau kunci sering bergeser begitu cepat dalam komposisi sehingga nada suara itu sendiri mulai rusak. Dari basis harmoni, selama periode romantis ada penggunaan harmoni kromatik yang lebih menonjol, menggunakan akord yang mengandung nada yang tidak ditemukan dalam skala mayor atau skala minor yang berlaku. Akord kromatik menambah warna dan gerakan pada musik romantis. Disonan atau disonan tidak stabil. Akord juga lebih bebas daripada selama era klasik. Dari segi basis ritmis, double sampai dengan triple, yaitu dalam satu ketukan terdapat 2 nada atau 3 nada. Dari segi bentuk, penambahan suara-suara atau bisa kita sebut dengan voice pada simfoni, misalnya dalam simfoni Beethoven, instrumen tiup kayu digunakan untuk meniru suara burung. Kita masuk ke periode impresionisme. Dari segi kronologi, pada tahun 1880 sampai dengan 1918. Era impresionis dimulai sekitar akhir tahun 1880 sampai dengan 1918. Dalam musik impresionisme terlihat hampir secara eksklusif dalam musik Claude Debussy. Ini menemukan pengaburan nada, suara, harmoni dan ritme. Nada suara tidak jelas, seringkali hanya ditentukan oleh titik pedal. Dari segi basis skala, tonalitas, musik impresionistik seperti common praktik period bernada sebuah tonik tunggal terbukti meskipun tidak mencapai kepentingan melalui suara tertentu yang memimpin, misalnya melalui nada utama. Sebaliknya, tonik dibuat dengan cara lain, seperti pengulangan atau menjadi nada pusat, atau bahkan lebih sederhana melalui penggunaan titik
pedal. Dari segi basis harmonis, harmoni mengambil konstruksi yang berbeda. Ini dapat dilakukan dengan harmoni tertian atau ditumpuk dalam sepertiga dengan menambahkan lebih banyak disonansi seperti akord 9, 11, dan 13. Satu juga dapat menemukan triad yang dibangun dalam 3 nada berbeda yang berjarak 4 atau triad kuartal, atau 3 nada berbeda yang terpisah atau triad kuintal. Dari bentuk ritmis double and triple, yaitu dalam satu ketukan terdapat 2 nada atau 3 nada. Dalam impresionisme, terkadang rasa ketukan digeser. Ini dapat dilakukan dengan banyak cara, tetapi salah satu versinya adalah menggeser ketukan kuat ke ketukan lemah. Dari segi bentuk, penghindaran bentuk-bentuk imitasi kontrapuntis atau kontrapuntal, yaitu menghindari peniruan karya komposisi lain, dan polifoni atau kontrapuntis. Kita masuk ke periode modern. Sejarah musik modern kita dimulai pada awal abad ke-20, sekitar paruh pertama tahun 10-an, ketika orang-orang mulai berpikir untuk pertama kalinya tentang musik, atau bisa saja kita kenal dengan film, sebagai sebuah bisnis. Dari basis skalanya modern, duodecafol bebas atau pasangan ganda bebas. Dari basis harmoni, kluster atau pengelompokan harmoni, mikropolifoni atau sejenis tekstur musik polifonik yang dikembangkan oleh György Ligeti, yang terdiri dari banyak baris kanon padat yang bergerak pada tempo atau ritme yang berbeda, sehingga menghasilkan kelompok nada secara vertikal. Terdapat dari segi basis ritmis. Basis ritmis di dalam era modern lebih bebas, kompleks, terfragmentasi, dan pola-pola mikroritmik, notasi proportionate. Dari segi bentuknya, bentuk musik elektronik sebagai proses kontinum bebas indeterminasi, musik minimal sebagai multimedia, notasi baru sebagai bentuk seksional terbuka. Kita masuk ke soal nomor 2. Jelaskan ciri khas dari musik dan gaya yang khas dari komposer Voyelles, Preludes, Debussy, Claude Achille. Ciri khas: karya memunculkan perasaan ketenangan yang menakutkan, dengan glissandos yang meniru suara harpa, menggabungkan banyak akord disonan yang tidak sesuai dengan pola progresi atau irama akord tradisional. Gaya musik khasnya yaitu gaya impresionis. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, shalom, dan